Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini merupakan sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Halo para calon peserta PPG Prajabatan gelombang 2. Sampai ketemu lagi di sini dan juga maaf, maksud saya ketemu lagi di sini. Kita akan berbagi pengetahuan agar kalian bisa mendapatkan informasi yang dari tangan pertama untuk menghadapi proses seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan. Di sini ada narasumber kita yang istimewa dan di episode 1 ini kita akan berbicara seputar pendaftaran calon mahasiswa PPG Prajabatan. Jangan lupa selalu ikuti kita dan mari kita sapa narasumber yang istimewa itu, yaitu Dr. Romi Siswanto MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Sudah lama Alhamdulillah. nggak jumpa. Ya, kelihatan sudah 3 bulan nggak jumpa ya. Kita jumpanya hanya di YouTube saja Jujur. dan ini adalah untuk kepentingan para mahasiswa yang ingin mendaftar untuk PPG Prajabatan. Nah, Dr. Romi, ini gelombang 2 sudah berlangsung. Ditutup tanggal 29 ya, 29 September ya. Atau 26. Ditutup Tanggal 26 ya, September. ya tanggal 26. Ya, masih lumayan cukup waktu. Dan ngomong-ngomong gimana? Jualan kamu laris nggak? Tentang yang daftar sudah berapa puluh ribu ini ya. Baik, makasih, Prof. Yanto. Pemirsa Suyanto.id dan juga kalau pendengar calon mahasiswa PPG, ini kita mendapatkan data, Prof, untuk Ya, pendaftar di gelombang kedua itu sekitar 32.000, Prof. oke. Nah, 32.000. tapi per hari ini ya, Prof. Tapi Ya, yang linier bidang studinya itu baru 20.000 itu. 20.000 ya. 20.000 linier maksudnya dalam pengertian kalau dia dibukanya ekonomi, dia dari jurusan manajemen ya pasti nggak bisa gitu. Hmm. Nah, kayak gitu. Nah, untuk itu Loh, tapi eh, Dokter Romi, hmm, mengapa kalau manajemen nggak bisa untuk ekonomi? Mengapa ya ada tabel diaplikasikan? linearitasnya, Prof. Ada tabel linearitasnya. Saya kurang menguasai itu. Misalkan dia eh, bidang, misalkan hukum, dia ngambil sosiologi gitu kan. Nah, Hmm. itu kan dia nggak bisa juga gitu kan ngambil itu karena Oh, memang iya, iya. kayak gitu loh, nggak linear gitu loh, Prof, Oh, sama bidang artinya yang boleh daftar itu yang linier saja. linear saja. Iya, Oke, ya betul, oke. Prof. Betul. Ya, ya, Seperti itu, Prof. Mudah-mudahan lah sampai nanti tanggal 26 kita bisa memenuhi target, Prof, yang diharapkan. Target saya itu sekitar yang daftar dan yang ikut seleksi ya, yang bayar 200.000 dan mengisi esai itu ya sekitar 40 sampai 50.000, Prof, target untuk gelombang kedua ini. ya. Itu, I- Prof. Ya, itu pun kan masih ada rencana lagi kan. Jadi para lulusan sarjana, kalau Anda tertarik dengan guru, ini rekrutmen calon mahasiswa PPG Prajabatan itu masih jangka waktu lama panjang, dalam arti tahun depan kan juga masih dibuka lagi kan, Dokter Romis? Betul, ya, Prof. Jadi mudah-mudahan ada kebijakan lagi nanti tahun depan kita akan buka untuk PPG Prajabatan di tahun 2023, Prof. Ya, karena persoalannya kan kita harus mengisi guru-guru yang pensiun itu jumlahnya ratusan ribu. Iya, betul. Enggak, kalau nggak keliru 200 atau 300 ribu saya kira. Di samping yang pensiun dan juga yang berhenti-berhenti di tengah jalan karena attrition rate yang terjadi. Nah, oke, itu kan yang daftar. Tadi sudah sekian, 30-an ribu sekian. Kemudian apa yang harus disiapkan di gelombang 2 ini, mereka itu untuk supaya tembus menjadi jalan tol menuju calon mahasiswa PPG Prajabatan, Dokter Romi? Iya, Prof. Terima kasih. Eh, untuk para calon pendaftar,
itu kan mereka kan diwajibkan mengisi tahapan-tahapan yang seleksi ya, terutama misalkan pengisian pengisian CV mereka gitu Hmm. kan. Terus dia setelah ngisi esai dia silakan bisa membayar dulu, terus juga nanti pengisian esainya bisa nanti di akhir-akhir bisa kapan saja esainya sih Prof, sebenarnya. Jadi kalau perbedaannya dengan gelombang yang pertama itu, mereka itu setelah ngisi esai baru bisa bayar. Tapi sekarang ngisi CV saja data pribadi itu mereka bisa boleh membayar gitu. Terus isi esainya nanti sambil jalan gitu sampai nunggu tanggal penutupan gitu, Prof. Jadi Ya, mereka sambil sambil mengumpulkan lah misalkan belajar pengalaman-pengalaman. Nah, teman-teman sekalian pencinta suryanto.id terutama calon mahasiswa PPG, saya sarankan untuk melihat materi untuk esai, untuk cara-cara pengisian esai yang teknik yang terbaik itu sudah dibahas di channel ini gitu. Jadi lihat saja channel sebelum di materi sebelum ini itu ada untuk teknik pengisian esai. Betul ya, Prof ya? Seperti itu ya, ya, Prof. betul. Ya, bagaimana mengisi isi yang Baik. Ya. baik dan tidak bohong, tidak membuat cerita sehingga mudah mempertahankan ketika nanti diwawancara. Gitu. Dan tidak saja teknik isi, tapi bagaimana mempersiapkan teknik wawancara juga ada. Itu yang Oh iya. ya peserta gelombang satu sudah pada tahu gitu. Tapi yang gelombang kedua ini mudah-mudahan juga tahu akan hal itu sehingga walaupun tadi Dokter Romi mengatakan EC itu akhir-akhir boleh, tapi itu seharusnya kalau itu enggak enggak cerdik itu kan malah merugikan ketika akhir-akhir tapi persiapannya enggak baik. Jadi oleh karenanya saya menyarankan ketika mendaftar administratif kemudian diterima segera membuat EC walaupun uploadnya nanti setelah akhir-akhir itu Betul. saya kira Betul. langkah Iya, yang Prof. ya langkah yang bijak seperti itu saya kira dan Ya, kan ya di Pak Prof kan juga menyampaikan sebelum materi ini kan, memang kalau pengisian esai itu lebih baik nanti misalkan taruh di Word dulu, di Microsoft Word, diketik dulu, nanti tinggal di copy-copy aja itu. ya Lah, nanti kan ada daftar pertanyaan itu, nanti bisa di copy-copy, jadi bisa mempercepat dan juga bisa dengan mudah teman-teman calon mahasiswa PPG ini juga bisa menulis dulu dah yang memang betul-betul nanti sebagai senjata pamungkas pada saat wawancara gitu ya Prof ya ya untuk betul diwawancarai. artinya yang ditulis itu jangan hilang karena diupload sehingga Betul. nggak nggak ada di memorinya ya harus mempunyai dokumen lah di save dulu di Word itu sebelum Hmm. ditaruh di apa formatnya Google Form atau apa itu yang menulis essay itu Dokter Romi ya Google Form ya Ya, kira-kira kayak semacam Google Form Prof betul. Nah. ya oke ya oleh karena itu para calon mahasiswa sudah harus paham akan hal itu. Nah, gimana Dokter Romi? Kalau yang gelombang satu, misalnya belum terangkut oleh sistem ini karena misalnya jatuh di literasi numerasi misalnya saja. Ini daftarnya boleh nggak menggunakan yang lama? Ada nggak fasilitas di aplikasi itu? Tinggal resubmit misalnya saja, atau harus mengulangi lagi dari awal itu? Ya Tahu? enggak, mereka tinggal resubmit aja Prof kalau untuk yang gelombang pertama. Kalau tapi bisa edit dia, resubmit, terus juga bisa dilengkapi esainya itu bisa diedit sih Prof, kayak seperti itu Prof. Oke ya baguslah. Artinya sangat user friendly aplikasi yang Dokter Romi gunakan itu. Nah jangan lupa ini ya para pemirsa saudara-saudara yang mau gelombang satu mau daftar lagi gelombang dua resubmit tapi tentu saja atas dasar pengalaman gelombang satu perbaikilah apa yang sekiranya Anda anggap lemah di situ dan tentu saja yang paling banyak pertanyaan itu karena Dokter Romi, literasi numerasi, ya kan? Itu Iya. kan memang mengerikan itu. Dan dan alhamdulillah saya sesuai dengan permintaan Dokter Romi, saya akan membuat konten itu dan saya sudah mendapatkan narasumbernya untuk literasi numerasi itu dari Universitas Negeri Yogyakarta dan tentu saja baru kita take apa untuk rekaman di YouTube besok malam ya. Jadi kira-kira 3 hari lagi insya Allah
akan ada literasi dan numerasi. Dan Nah, saya betul. kira kan yang membuat orang sering jatuh itu kan di situ, Dokter Romi ya. Betul. Iya, Ya. Prof. Pengalaman saya itu setelah mewawancarai kemarin si peserta yang ikut tes itu seleksi, Hmm. mereka hanya memang karena memang mereka mengeluhkan terkait tentang literasi dan numerasi, Prof. Karena memang di bangku kuliah pun waktu di sekolah pun mereka belum pernah dapat mata pelajaran literasi numerasi seperti itu sih, Prof. Nah, ini mudah-mudahan dengan Prof Yanto dengan berbaik hati menampilkan literasi dan numerasi, materi literasi numerasi ini bisa membantu calon mahasiswa PPG nih, Prof. Terima kasih, Ya. Prof. Ya insya Allah lah kita semua berusaha untuk membackup para lulusan sarjana kita. Mudah-mudahan ada juga yang dari UNJ, Dr. Romi, karena Amin. saya adalah ketua ikatan alumni, Ya. jadi saya kan juga harus berbakti kepada alumni. Jadi saya sedapat mungkin berusaha untuk mencari narasumber literasi numerasi itu mudah-mudahan membantu. Memang numerasi literasi itu sebenarnya nggak ada pelajarannya. Itu kan apa berpikiran logis dari persoalan-persoalan yang terkait dengan bagaimana logika berpikir. Jadi literasi itu tidak sekedar bisa membaca, tapi dari bahan bacaan itu apa yang bisa dimanipulasi, apa yang bisa dipikirkan lebih jauh tentang bagaimana logika-logika tertentu. Nah ini memang sulit itu. Saya kalau tes itu juga belum tentu lulus, tapi bersyukur kita sudah nggak dites lagi, Dokter Romi ya. Oke, Prof. Ya, oleh karenanya kita semangatilah para mahasiswa itu supaya belajar dengan baik. Tentu saja kan eh, di contoh-contoh soal itu ada di internet. Itu kan mirip dengan PISA, soal-soal PISA. Jadi Ya. memang memang itu logika berpikir sehingga memang harus menggunakan karena soalnya itu kadang nggak banyak-banyak kata-kata, tapi itu harus dipikir. Di channel suyanto.id ada yang mirip seperti itu soalnya kalau mau, saudara-saudara, para peserta calon mahasiswa BPG Prajabatan, yaitu Pawang Matematika. Saya punya channel itu, Pawang Matematika, itu soalnya itu ya mirip-mirip literasi, numerasi itu. Memang dia juga penulis soal di situ juga. Nah, ini eh, saran-saran lagi yang perlu disampaikan apa ya, Dokter Romi? Ini tadi kan eh, peserta gelombang 2 ini kan masih baru, waktunya masih cukup lama, sehingga mereka kan masih bisa menyiapkan banyak hal. Dari berapa tadi? 30.000 ya, 30.000. Iya. 30.000. Mudah-mudahan lolos semua lah itu. Amin. Nah, nanti kalau gelombang ini berarti wawancara gelombang pertama masih berlangsung ini, Dokter Romi? Mas, sudah selesai, Prof. Sudah selesai, Prof. Sudah selesai ya? Iya. Oke. Jadi, nah mereka itu kan juga mengeluh setelah wawancara cemas, Prof katanya, gimana cara menghilangi kecemasan? Juga sudah saya buatkan kan itu videonya itu. Betapa kita membantu mereka itu. Nah, kalau tapi pengumumannya kapan itu kira-kira? Ada sih timelinenya, Prof. Kalau nggak salah tanggal September ini ya, pertengahan kalau nggak salah, Prof. Saya lupa. Oh ya, oke Ada lah. sih di masanya, Prof. Ya, Betul. oke. Tapi saya selalu aneh itu melihat pertanyaan para pemirsa itu. Kok pertanyaannya itu padahal kontennya sudah loh, sudah kita upload. Kan pertanyaannya setelah kita mengabdi 2 tahun, lalu jadi apa? Selama mengabdi itu dibayar enggak? Itu masih ada saja. Gimana, Dokter Iya, Romi? iya, iya. Sekali lagi tolonglah disiarkan. Iya, jadi pastikan misalkan ya pengabdian itu nanti tetap sekolah kita, pertama sekolah kan kita yang akan carikan gitu loh, Bro. Hmm, Terus dia statusnya ak- sudah dipastikan menjadi guru, Bro. hmm, Terus mereka udah otomatis dapatkan satuan pendidikan kan, maksudnya satuan pendidikan tetapnya dia, dan hmm, dia nanti berhak misalkan dapat NUPTK kita yang juga urus. hmm. Terus ya dapat gaji yang jelasnya, Prof, dan dapat tunjangan karena dia dapat sertifikat pendidik itu, Prof. Ya, Seperti itu. ya, ya tentulah. Jadi kan status dia setelah
mengabdi katanya kan nggak ada istilah pengabdian. Memang ada istilah pengabdian. Kan nggak Nggak ada. Iya, nggak ada sih, Bro. Maksudnya pengabdian apa ya, tugas mengajar lah dia, Pak. Dan Ya, juga kalau 2 tahun juga saya juga belum apa, untuk juknisnya juga apa, menunjukkan ke 2 tahun gitu. Tapi itu udah pasti ada skema itu gitu loh, Bro, untuk ditempatkan di kekurangan guru gitu. Karena kan memang kita semangatnya itu kan menutup kekurangan guru gitu loh, Bro. nah maksud saya, memang kalau lulus langsung menjadi guru kan begitu saja, nggak usah ngomong pengabdian 2 tahun Iya, iya, sebagai langsung. Iya, sebagai terminal. Nah, jadi betul. Mm-mm. nggak ada, Mm-mm. saudara-saudara nggak ada yang namanya pengabdian 2 tahun gitu. Ya Betul, begitu, Bro. ya begitu dia lulus ditempatkan sebagai guru, di mana sekolah itu kekurangan guru kan begitu, Iya. ya kan? Nah, Mm-mm. mudah-mudahan nggak ada yang bertanya lagi. Ini jadi mungkin mungkin pas nggak lihat episodenya, tapi baiklah itu kita ulang-ulang. Jadi sekali lagi begitu Anda semua itu lulus, lalu ditempatkan lulus PPG nanti, ditempatkan di sekolah di mana Anda akan memiliki status ASN. Ya, bisa juga. Betul. Nah, tapi kan nggak mungkin P3 ya di situ. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin, Prof. Mm-mm. Harus ASN pegawai negeri ya itu. PNS ya. Iya, tapi kan arahnya kan memang akan ke sana sih, Prof. Ya, teman-teman ini yang mahasiswa PPG gitu kan. Karena kan skemanya itu kan desainnya ini kan tidak satu paket dengan ASN gitu ya. Jadi Hmm. nanti bagi mereka kan syaratnya untuk jadi ASN guru itu ya syaratnya harus punya sertifikat pendidik gitu loh, Prof. Nah, itu dia sudah kakinya sudah setengah, itu separuh tuh udah punya syarat itu gitu, Prof. Ya, ya, ya. Mm-mm. Tapi kan nggak mungkin pemerintah menelantarkan yang sudah lulus PPG kemudian Oh, tidak dapat ASN. oh iya, ini pasti kan sudah dipastikan itu, Prof. Diprioritaskan bagi kan memang syarat mutlaknya itu ya kualifikasinya S1 terus punya sertifikat pendidik. Itulah syarat utama menjadi guru itu, Prof. Oke. Dan Mm-mm. Jadi udah nggak ada lagi nanti apa yang baik, yang seleksi nanti yang model melalui apa yang CPNS ataupun nanti ASN P3K itu mungkin nanti polanya seperti itu, Prof. Syarat jadi guru itu ya kualifikasinya S1 dan punya serdik gitu. ya S1 atau D4. Ya, jadi Mm-mm. ya kan S1 atau diploma 4. Dan ini pertanyaan juga ya. Yang eh, terdaftar di Dapodik ada nggak di Juknis? Artinya di kebijakan Juknisnya itu. Ada yang bertanya, kalau terdaftar di Dapodik itu dianggap bekerja, tapi kalau bekerjanya sebagai bukan guru, Dapodik tenaga kependidikan itu dianggap pokoknya sudah kerja atau masih bisa dimaafkan itu. Di Dapodik, tapi Dapodik perpustakaan misalnya aja. Gimana itu? Nggak ada ya di Juknis? Nggak Nggak ada. ada, nggak ada sih. Tapi kan tapi kan ngelihatnya kita yang terdaftar di Dapodik itu loh, Prof. Itu loh yang bingung itu kita. Ya, Pasti kan sama sistem kan di bloknya di situ kan. Dia ya. nggak melihat profesinya dia tendik gitu kan. Dia Hmm, nggak melihat profesi sebagai pustakawan, hmm. terus sebagai laboran gitu. Oke. Itu kan dia terdaftar di Dapodik situ ya agak repot itu. Hmm. Ya, mudah-mudahan ada mudah-mudahan ada perkembangan. Ada perkembangan kebijakan mungkin, tapi nggak tahu bahwa Juknisnya, saudara-saudara, pokoknya Dapodik, nggak membedakan manapun. Jadi ya Dapodik memang semangatnya memang yang belum kerja, walaupun kerjanya adalah Hmm. bukan guru. Nah begitulah, saudara-saudara, sekali lagi siapkan wawancara dengan baik. Ada petunjuk praktis di channel ini, bagaimana cara menyiapkan wawancara, dan juga siapkan isi yang baik, dan petunjuknya juga ada di channel ini. Dan saya berniat untuk membuat konten tentang literasi Literasi numerasi. demokrasi. Niat loh ya. Ini niat itu maksudnya tidak berjanji. Mudah-mudahan maksudnya siapa tahu narasumbernya tiba-tiba berhalangan gitu, masih makanya masih saya beri label niat. Doakan bahwa niat saya adalah
dikabulkan Allah, sehingga kalian bisa menikmati konten literasi dan numerasi itu. Terima kasih Dr. Romi atas kebersamaannya dengan para calon mahasiswa PPG Prajabatan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam rangka untuk membantu para mahasiswa untuk mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa PPG Prajabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih kembali.